budaya positif ini kita belajar tentang pembuatan manajemen kelas dan penerapan segitiga restitusi. Ya, jadi ini kita gunakan untuk mengatasi masalah yang ada di kelas. Jadi kita mengatasi dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi untuk lebih jelasnya kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Terus dalam mewujudkan budaya positif ini guru memegang peranan yang sentral. Jadi untuk budaya positif ini kita guru itu harus lebih berpartisipasi. Ya, jadi untuk budaya positif ini kita guru yang memegang kendali. Ya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk membangun sekolah yang positif, yaitu dengan lingkungan yang aman, adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi supaya murid tumbuh dengan seimbang dan bahagia. 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu misalnya kesehatan, rumah, atau makanan. Ya, jadi kalau mereka dari rumah, mereka datang ke sekolah dengan perut kosong, tidak mungkin mereka dapat mereka bisa fokus untuk mengikuti pelajaran di kelas. Ya, siswa merasa aman dan belajar apabila ketiga hal tersebut di atas terpenuhi. Terus misalnya kalau mereka kesehatannya terganggu, itu juga bisa mengganggu konsentrasi mereka dalam mengikuti pelajaran di kelas. Ya. Kebutuhan yang berikutnya itu kebutuhan merasa diterima oleh kelompok atau komunitasnya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap tumbuh dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana mereka bergabung. Jadi mereka juga ingin diterima oleh teman-temannya, misalnya di sekolah, ya, supaya mereka tidak merasa dikucilkan, ya. Terus keluarga juga mereka juga mau merasa untuk diterima, ya. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Guru harus dapat menerima murid apa adanya sesuai dengan kodratnya, ya. Jadi kita dituntut untuk harus menerima murid itu apa adanya, ya. Terus guru harus bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi. Ya, itu yang kebutuhan merasa diterima oleh kelompok atau komunitasnya. Yang ketiga, itu kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan untuk membuat pilihan. Ya. Jadi mereka juga membutuhkan ini kebebasan. Murid harus diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Setelah mereka mempunyai pilihan, mereka juga harus bertanggung jawab terhadap pilihannya tersebut. Kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau. Jadi bukan berarti mereka bebas itu sebebas-bebasnya, tapi bebas yang harus dikontrol. Jadi kita guru ini harus mengontrol mereka. Kebebasan berarti kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Ya, oke, kita lanjut berikutnya. Terus kebutuhan akan kesenangan. Sebagai guru kita harus membuat kegiatan yang menyenangkan di dalam kelas. Ya. Jadi ini ya kebutuhan akan kesenangan. Jadi di dalam kelas itu kita sebagai guru itu kita harus bagaimana caranya supaya membuat murid itu dia merasa betah atau senang di dalam kelas. Jangan dia baru 1-2 menit dia sudah merasa bosan. Itu juga salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Itu yang keempat ya. Yang berikutnya kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan dan merasa dihargai. Ya? Jadi mereka mau apa yang mereka buat itu harus kita hargai. Ya? Terus yang apa yang mereka perlu kesahkan kita dengar. Ya? Itu berarti mereka merasa dihargai. Ya. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Ya. Jadi mereka itu mau kita memberikan mereka kesempatan seluas-luasnya
untuk mereka bebas tadi, ya, mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Nah, terus kita sebagai guru ini kita harus kita hanya mengontrol saja, ya. Itu jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Sangat penting bagi kita guru untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita dapat memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Nah, jadi misalnya mereka tidak kelas tadi mereka uring-uringan, berarti kebutuhan dasar tadi itu tidak terpenuhi, ya toh? Nah, terus yang berikutnya misalnya di dalam kelas kita juga harus guru juga mengharuskan anak murid itu harus ikut sesuai dengan kemauan guru. Itu juga tidak boleh. Guru harus mencari tahu alasan yang mendasar tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Jadi dari 5 kebutuhan dasar itu, jadi kita cari tahu. Misalnya anak yang mempunyai masalah tadi itu, kita cari tahu dari 5 kebutuhan dasar itu kira-kira kebutuhan mana yang belum terpenuhi oleh anak tersebut, sehingga dia bisa membuat masalah atau tidak, misalnya di sekolah dia tidak mentaati peraturan, misalnya tadi setiap hari Senin itu misalnya kita harus pakai seragam nasional. Ada juga yang datang memakai pakaian pramuka, itu bisa jadi seragam nasionalnya itu kan robek. Jadi alasan-alasan itu yang kita harus cari tahu. Jadi jangan kita hanya melihat saja dan kalau ini tidak pakai dengan seragam nasional kita langsung beri dia hukuman, tapi kita tidak menanyakan dulu alasan kenapa dia sampai dengan pakai dia tidak memakai seragam nasional tersebut, ya. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruangan kelas mereka selama ini. Jadi selama ini kalau misalnya kita membuat peraturan sekolah, itu juga kita sebagai guru kita harus melihat tadi, meninjau kembali. Ada 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin positif. Yang pertama itu penghukum. Nah, jadi kalau penghukum ini saya rasa di sini mungkin hampir semua kita ada di posisi penghukum, Jadi kalau setiap kali anak melakukan kesalahan, mungkin para ibu saja mungkin itu mungkin belum menghukum, tapi kalau untuk saya rasa saya juga biasanya menghukum anak-anak yang membuat kesalahan atau melanggar peraturan sekolah, ya. Misalnya terlambat itu saya suruh. Tapi kemarin itu yang saya buat itu kalau yang datang terlambat itu saya suruh putar keliling lapangan itu, tapi itu dari kemauannya mereka. Saya tanyakan dulu, kamu kalau besok terlambat nanti kau buat apa? Itu saya tanya ke dia, bukan saya yang menentukan hukumannya, ya. Jadi kita kembali lagi berpihak pada murid. Jadi kita harus menanyakan apa yang mereka mau, bukan apa yang kita mau. Terus yang berikutnya, membuat orang merasa bersalah. Ini bisa dilakukan dengan kata-kata. Kita tidak itu, tapi kadang-kadang kata-kata ini yang menusuk. Terus yang berikutnya, posisi sebagai teman. Jadi kita juga harus memposisikan diri kita sebagai teman. Yang berikutnya itu ada pemantau. Terus yang terakhir itu manajer. Itu yang posisi kontrol yang kelima. Jadi kita dulu itu diharapkan sampai dengan pada posisi manajer. Itu posisi yang paling tertinggi. Jadi kita kalau anak melakukan kesalahan, kita harus bertindak sebagai manajer. Jadi untuk yang 1, 2, 3, 4 itu pelan-pelan kita hilangkan. Kita harus berada pada posisi yang kelima, posisi manajer, ya. Nah, ini yang posisi penghukum tadi. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Terus guru itu menerapkan posisi penghukum akan berkata satu. Yang pertama yang misalnya patuhi aturan saya atau awas. Itu kata-kata yang biasa digunakan oleh penghukum. Yang
ini misalnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu harus saya tanya kepada diri Anda. Terus, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Terus, hasilnya kemungkinan murid marah dan menendang. Itu pasti mereka tidak mati, pasti mereka maki-maki kita. Tapi mereka tahan saja. Kemungkinan murid marah dan menendang atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Mungkin dia sudah kena marah, tapi mungkin dia sudah tidak konsentrasi lagi. Dia sudah marah-marah, tapi dia meluapkan dia punya emosi, jadi dia coret-coret di kertas. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini lebih fatal lagi. Kalau sudah sampai dengan tahap seperti ini, ya. Yang berikutnya itu yang posisi penghukum. Nah, ini yang berikutnya pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini yang menggunakan bahasa, tapi dia gunakan bahasa saja, dia terpakai fisik, tapi kata-katanya itu menusuk. Ya, ini kata-kata yang bisa dikeluarkan oleh pembuat rasa bersalah ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Maksudnya, ini hanya kata-kata hanya begini, tapi ada yang kalau ada yang merasa itu tuh mereka sangat sampai dengan hati itu mereka merasa sekali. Iya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Kalau kita sudah dengan kata-kata begini, otomatis mereka juga bisa menilai mereka punya diri. Oh, saya ini buruk sekali. Murid merasa tidak berharga dan dalam mengecewakan orang-orang yang disayangnya, sampai dengan kata kalau yang bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Ini pasti mereka di dalam mereka punya diri itu mereka merasa karena mengecewakan orang yang misalnya si orang tuanya. Membuat merasa bersalah, ada suara itu membelas, halus, sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Begini lembut, tapi sangat menusuk. Adik, kamu ini bagaimana? Ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Mudah-mudahan kita punya anak di sini juga sampai dengan seperti itu, ya. Yang berikutnya, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya. Pada posisi teman ini, kalau kita mau memposisikan diri kita sebagai teman, itu pada posisi ini kita tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, kata-kata yang bisa digunakan oleh posisi sebagai seorang teman. Ayo, bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi kayak kita memelas juga. Hal negatif dari posisi teman. Jadi ada posisi negatifnya. Bila suatu saat murid tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid itu pasti merasa dikecewakan toh? Dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang timbul adalah murid hanya akan berminat untuk guru tertentu.
Jadi dia memilih, oh guru ini yang menjadikan dia teman itu pasti dia mau, kalau suruh apa saja dia mau. Kalau yang bengis itu dia tidak mau, dia akan lari jauh. Dia tidak mau memang, ya. Pada posisi teman ini nada suaranya itu ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh meraba pada murid, mata dan senyumnya jenaka, supaya dia mau menarik murid tadi, ya. Terus ini contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, dulu sana. Nanti Pak Guru bantu Kak. Nanti Pak Guru bantu. Kamu sambil senyum-senyum. Terus ketika kita menggunakan posisi sebagai teman ini, hasilnya itu murid akan senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja ada dampak negatifnya, itu murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari proses teman itu, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila menyuruh ada guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi dia memilih hanya mau mengikuti apa yang diperintahkan atau dikatakan oleh guru yang bertindak sebagai temannya tadi. Kalau selain dari itu dia tidak mau lagi, ya. Jadi ada ketergantungan. Itu posisi teman. Yang berikutnya itu adalah posisi pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi untuk pemantau ini hanya berdasarkan pada peraturan-peraturan saja. Terus konsekuensi kalau buat salah ini berarti ada konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Pertanyaan yang bisa diajukan oleh seorang pemantau, peraturannya apa? Misalnya mereka menggunakan seragam yang salah, kita tanya sedikit peraturan itu kita pakai seragam apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ya, jadi dia berdasarkan atau berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada. Nada bicara yang digunakan oleh seorang pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, ini misalnya percakapan antara Adi dengan guru. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi menjawab, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru berkata, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Ya. Jadi ini kalimat-kalimat yang digunakan oleh seorang pemantau. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ini kalau muridnya dia mempunyai kesadaran, jadi setelah dia berbuat salah, dia tahu akan konsekuensinya, maka dia akan melaksanakan akibat dari yang dia langgar tadi atau akibat ketika dia berbuat salah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Ya, jadi pada posisi pemantau ini juga, ya ada sisi negatifnya. Jadi murid itu pasti pada saat istirahat itu teman-teman yang lain istirahat, dia tetap tinggal di kelas. Artinya dia juga masih tetap merasa tidak nyaman. Orang posisi istirahat, orang beli es, tapi dia masih dalam kelas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang hilang. Kita juga direpotkan, ya, pada saat istirahat. Guru, kita punya teman-teman yang lain di ruang guru, kita masih di dalam kelas, awasi dia tadi yang masih mengerjakan tugasnya karena terlambat. Ya, ini posisi pemantau. Nah, ini posisi manajer. Jadi posisi manajer diharapkan, ya, kita guru itu harus sampai ke posisi manajer. Ini posisi yang paling tinggi, ya.
Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, jadi di sini setelah mereka melakukan kesalahan, murid juga harus mempertanggungjawabkan perilakunya. Terus yang berikutnya, kita sebagai guru itu untuk bersama murid mencari solusi, ya, atas kesalahan yang sudah dilakukan. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid dan bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi untuk posisi manajer ini diharapkan guru dengan murid itu berkolaborasi untuk mencari solusi. Ya. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kita dituntut untuk mengirim anak itu sampai dengan mencari solusi untuk mengatasi kesalahan yang sudah dilakukan. Namun perlu disadari tujuan akhir dari posisi konteks seorang guru itu adalah pencapaian posisi manajer. Ya. Di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Ya. Jadi dia mencari solusinya sendiri, artinya dia juga sudah bebas untuk menentukan apa yang harus dia buat untuk memperbaiki kesalahannya. Kita stop sebentar, kita ice breaking dulu ya. Oke. Siang-siang sudah mengantuk, harus dulu saja. Atau begini saja, saya kasih ini saja. Dia punya clue-nya itu ada 26 hewan. Ada 26 hewan ya. Nah, kalau hewan ke-10 itu jerapah. Hewan ke-10 clue-nya itu ada 26 hewan. Kalau hewan yang ke-10 itu namanya jerapah. Terus hewan ke-11 itu namanya kerbau. Hewan kelima namanya apa? Elang. Yang lainnya sudah connect belum? Ibu Ati? Belum connect ya? Nah, clue-nya tadi ada 26 hewan. Nah, kalau hewan yang keempat misalnya domba. Hewan yang kelima elang. Hewan yang ketujuh apa? Gajah. Yang lain? Ada 26 hewan. Clue-nya itu ada 26 hewan tadi. Kalau kalau hewan pertama, hewan kedua bebek, hewan ketiga cacing, hewan pertama apa? Ayam. Berarti sudah connect ya? Clue-nya tadi ada 26 hewan. Oke, Pak, sudah? Oke, lanjut. Iya. Sudah sampai di mana? Manajer tadi sudah ya? Posisi manajer. Nah, sekarang kita ke keyakinan atau kesepakatan kelas. Keyakinan atau kesepakatan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Ya, dan ini awal untuk kita membangun budaya positif di sekolah, kita harus membuat dulu keyakinan atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara anggota kelas. Nah, anggota kelas berarti di sini
Pancasila. Ya, jadi ada 6. Itu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, itu bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung pada Kopi Belajar Pancasila. Akan keyakinan kelas lebih bermakna bagi anak. Ya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian perintah. Ya, jadi keyakinan kelas ini kita buat dengan kesepakatan bersama-sama ya. Keyakinan kelas yang dibuat, disepakati dan dijalankan akan lebih bermakna pada anak daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur perilaku mereka. Ya, karena ini kan kita buat sama-sama, jadi otomatis mereka juga harus melaksanakan. Lanjut. Ada beberapa urutan yang dapat dilakukan untuk merancang keyakinan kelas. Jadi balik kelas dengan muridnya, bisa juga guru mata pelajaran dengan muridnya. Ya, ini untuk buat keyakinan kelas ini. Yang pertama, guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Terus yang kedua, semua usulan dari murid ditulis pada papan tulis. Jadi semuanya itu ditulis semua di papan tulis. Kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Ya, jadi kalimat yang kita pakai di keyakinan kelas dengan yang ada kalimat negatifnya di dalam, tapi untuk keyakinan kelas ini itu kita ubah ke kalimat positif semua. Ya. Berikutnya, menciptakan disiplin positif menggunakan pendekatan restitusi. Ya. Jadi kita menyelesaikan masalah dan menggunakan pendekatan restitusi, segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi untuk segitiga restitusi ini ada tiga langkah ini. Langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Terus yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, terus yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Setelah kita membuat keyakinan kelas tadi, pada saat kita mau melakukan langkah-langkah restitusi ini, kita tanyakan kembali keyakinan kepada mereka. Nah, pada tahap menstabilkan identitas itu setiap orang klunya di situ, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, untuk menstabilkan identitasnya tadi, kita mengatakan setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Terus bisa juga kita gunakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ya, itu kita bisa gunakan pada tahap menstabilkan identitas. Yang berikutnya itu validasi tindakan yang salah. Itu kita tanyakan apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, di sini atau yang lebih itu kamu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Ya, jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita menanyakan apa alasan dia melakukan kesalahan itu. Itu termasuk dalam melakukan validasi tindakan yang salah. Terus keyakinan kelas untuk yang menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, itu kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Terus yang berikutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, speaking lagi kak? Atau lanjut? Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari menstabilkan identitas ini adalah bagian dasar, ya, bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal, pernah melakukan kesalahan, menjadi orang yang sukses. Nah, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita inginnya menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Ya, jadi kalimat-kalimat ini contoh kalimat-kalimat yang digunakan dalam menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita kembali contoh ke dirinya kita. Saya juga pernah melakukan, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah datang terlambat. Kita bisa menyelesaikan ini. Terus bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Nah, kalau kita mengatakan kalimat-kalimat
sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membanggakan. Nanti kita coba pelan-pelan ya. Itu menstabilkan identitas. Kita mengembalikan identitasnya mereka, ya. Rasa mereka yang tadi berbuat salah tadi kita kembalikan. Menstabilkan identitas. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tadi sebelumnya saya sudah jelaskan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Terus kalimat-kalimat di bawah ini yang mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi atau memvalidasi kebutuhan mereka. Ada contoh kalimat yang bisa kita gunakan untuk validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, ya. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kalimat ini kita bisa gunakan untuk validasi tindakan yang salah. Berikutnya, menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk kita menanyakan kembali keyakinan. Apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kebanyakan anak itu dia akan mengatakan ya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti apa. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Dan di sini kita membantu mereka untuk menjadi orang seperti apa yang dia inginkan, ya. Jadi di sini guru membantu murid. Oke, jadi itu langkah yang terakhir dalam segitiga restitusi, untuk melakukan restitusi. Terakhir ini sampai menanyakan